agenda. Oke. Saya jelaskan hari ini tanggal 10 Januari 2023 agenda kami adalah untuk pemeriksaan para pihak dan melakukan mediasi. Tapi ternyata sampai saat ini pihak tergugat pun tidak hadir dalam hari ini. Nah, kita sudah minta skorsing kepada majelis hakim agar meminta waktu agar menunggu hadirnya penggugat. Tapi ternyata beliau tidak hadir. Sampai saat ini di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan tidak ada komunikasi antara kami dengan pihak tergugat, kuasa hukum maupun saudara PS. Mungkin rasanya udah dapat info alasan kenapa nggak hadir hari ini? Kita belum dapat sama sekali info apapun, ya kan? Baik info ataupun komunikasi. Mungkin teman-teman bisa ambil kesimpulan dari hari ini, ya, bahwa sampai dengan hari ini Mbak Septi, klien kita, masih memiliki itikat baik. Saya garis bawahi sekali lagi, masih memiliki itikat baik untuk bisa menyelesaikan dan mempertahankan, ya kan, keutuhan rumah tangganya, ya. Dan teman-teman juga bisa lihat siapa yang benar-benar serius di sini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini sering terjadi. Itu aja sih, teman-teman, ya. Bang, artinya dengan ada itikat baik akan ada mediasi lagi atau masuk ke akan ada mediasi lagi minggu depan. Minggu depan berarti masih Tanggal 17. Tanggal 17. Mbak Seti sampai hari ini belum ada komunikasi dengan Bang Putra atau bagaimana? Belum ada. Sama sekali nggak ada. Belum ada. Mencoba menjalin kah, Mbak? Aku memang nggak ngebalas sih, tapi kan setidaknya surat pemanggilan itu dia udah terima. tapi Bang Putra tahu Kak Septi tinggal di mana saat ini? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Mbak Septi ini lost contact, benar-benar lost contact, apa karena di blok atau gimana untuk komunikasinya? Lost contact aja, nggak di blok. Oh. Emang sengaja nggak mau ngubungin? Akunya nggak ngebalas, setidaknya kan dia udah baca suratnya ya. Kalau dia mau datang ya harusnya hari ini datang. Ya, sebenarnya hari ini adalah waktu dan tempat yang paling tepat gitu loh, untuk bisa saudara PS menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Menurut kita ini adalah salah satu upaya yang paling tepat gitu untuk hari ini. Tapi sangat disayangkan saudara PS tidak meluangkan waktunya gitu. Itu yang sangat kita sayangkan karena ini sangat berpengaruh sekali gitu ya untuk proses ke depan. Itu aja sih, teman-teman. Bang, agenda ke depan kalau sumpamanya tidak hadir juga, mungkin langkahnya seperti apa sih? Kita akan lanjut. Apabila mediasi tidak dihadiri oleh tergugat, maka kita akan lanjut ke proses perceraian. Bang, terkait harta kronologi ini kan bukan hanya 1.000-2.000 ya, ini kan banyak sudah Iya. Septi dan Mas Putra itu diatur di persidangan atau Nanti pada saat di materi pokok perkara ya. artinya tetap harta kronologi ini udah Masuk dalam gugatan diajukan? juga. Oh belum. Kita Itu di agenda sampai saat ini kita masih fokus dengan proses perceraiannya saja. Kalau soal asuh anak masuk juga di gugatan. Belum. Berarti bisa dibilang mediasi hari ini gagal ya? Mediasi hari ini gagal, sangat disayangkan. Tapi Bang Putra sendiri memang udah setuju atau tidak? Kita belum tahu karena belum ada komunikasi sama sekali ya dengan kami dari kuasa hukum maupun dari pihak Putra Siregar yang lain. Mungkin ada secara reaksi pribadi dia. ke Mas Seti Nggak ada. omongan gitu secara pribadi tanpa Nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada. Setelah menerima surat itu mungkin ada komunikasi lagi Kak sama Kalau dari Bang komunikasinya Putra. dia cuma ngirim foto kalau dia udah nerima surat, itu aja. Tapi beliau Ada berusaha chat mencari lain? mungkin dari nanya sama saudara atau gimana? Atau teman-teman Berusaha Kalau mencari. enggak, soalnya nggak ada yang nanya ke aku, Kak Septi di mana, nggak. dari keluarga? dari keluarga juga, dari keluarganya Bang Putra. Keluarganya Bang Putra nggak ada. Nggak ada yang nyari. Bang, artinya mau konfirmasi sedikit harta dana gini berarti setelah proses perceraian selesai baru Ya. Iya, itu di betul. agenda Itu selanjutnya. di agenda selanjutnya. Kalau memang ini tidak bisa dipertahankan, tidak ada titik temu di dalam mediasi antara kedua belah pihak, ya maka dari itu kita harus membahas mengenai hak asuh anak. Kita akan perjuangkan, kembali lagi saya katakan, dan harta gonok ini. Mbak Seti, anak-anak sekarang kondisinya bagaimana mungkin dan bersama dengan siapa? Lagi sama suster. Tinggal sama Tinggal bersama?
sama saya, sehat. Ayahnya mungkin menjumpai atau bagaimana Mbak? Enggak, paling nanti aku pas dia pengen ketemu ayahnya paling aku yang nganterin. Sampai sejauh ini anak-anak sudah menanyakan keberadaan ayahnya juga nggak sih Mbak? Udah, Terus bagaimana Mbak? ya paling besok. Sudah direncanakan untuk bertemu ayahnya besok. Tadi aku yang nganterin. Berarti akan berjumpa dengan Bapak. Kalau dia pengen ketemu sama ayahnya, aku anterin ke rumahnya. Tapi kakak mau bertemu juga sama dong Mbak Satri. Hmm? Ini ada komunikasi kan? Aku nggak ada chattingan sama dia. Terakhir yang itu aja foto dia nerima surat. kalau untuk anak bertemu sama Bang Putra berarti nggak ada komunikasi. Terus lewatnya tuh lewat siapa? Apa langsung ke rumahnya atau gimana? Aku langsung antar ke rumah aja kalau misalnya anaknya pengen ketemu. Udah berapa lama berarti Mbak anak nggak ketemu lagi? Dari tanggal 29 Desember. Jadi saat gugatan masuk Mbak pergi ya? Iya. Itu ke rumah saudara atau Bang Putra nggak tahu? Iya tuh. Mbak Seti mungkin sedikit dong alasannya, mungkin kan kemarin sempat dijelaskan kalau sudah terjadi sekian lama baru saat ini memuncak, mungkin apa sih mungkin yang Pertimbangannya untuk akhirnya untuk Apakah sering? menggugat secara agama dulu. Karena kita udah berkali-kali misalnya dia janji nggak bakal mengulangi. Jadi ternyata habis berjanji beberapa hari kemudian dia mengulangi lagi. Bahkan sebelum saya menggugat, dia janji sama keluarga saya untuk tidak melakukannya. Ternyata 2 hari kemudian justru dia malah melakukannya lagi. Jadi apapun yang dia ucapin ke keluarga saya itu tidak serius. Jadi mungkin ini jalan satu-satunya, karena dia cuma bisa janji, bahkan ngomong langsung ke keluarga saya, tapi janjinya nggak pernah ditepatin, cuma ngomong doang. berjelaskan mungkin? Apa itu Mbak? Terkait apa? Janji itu Intinya gini sih teman-teman, seluruh barang bukti permasalahan yang ada yang dihadapi oleh Mbak Septi kita sudah pegang. Tapi kembali lagi bahwa ini karena ini masih ada proses-proses berikutnya, jadi ini salah satu materi dari pokok perkara yang belum bisa kita jelaskan. Tapi masalah bukti segala macam kita udah siapkan untuk fight di pengadilan. Apabila tidak terjadi mediasi kesepakatan dua belah pihak. Apakah itu terkait soal KDRTK atau apa Mbak? Karena kan bahasanya berulang-ulang. mungkin orang ketiga. Ya itu nggak bisa kita jelaskan di sini. Balik lagi ya teman-teman, berulang kali saya katakan di media ya, karena itu bagian dari pokok materi perkara ini, dan itu juga bagian dari privasi Mbak Septi sendiri dengan Mas Putra Siregar gitu. Jadi saya mohon teman-teman juga bersabar gitu ya. Doakan aja biar proses ini semua berjalan lancar demi juga rumah tangganya Mbak Septi dan anak-anaknya gitu. Yang jelas upaya ini pasti kita akan tempuh apapun itu jalannya ya kan, dan kita juga menunggu keseriusannya Mas Putra Siregar untuk bisa menyelesaikan dan mengupayakan kembalinya keutuhan rumah tangganya. Itu aja ya. Jadi saya rasa teman-teman saya minta juga cukup nih sampai sekarang, cukup sampai di sini dulu gitu ya, soalnya Mbak Septi mau istirahat dulu nih gitu ya. Bang, ini kan kita nunggu dari pagi nih Bang. Nah, mungkin Mbak Septi boleh menjawab dulu. Artinya kemarin sempat ada status soal kebutuhan hidup dari Mbak Septi sendiri yang dicurahkan di media sosial. Apakah itu salah satu faktor dalam ekonomi perekonomian di rumah tangga Mbak Septi? Soal ekonomi mungkin. Nah, Mbak Septi ya yang jawab ya. Karena kan Mbak Septi yang bikin status ya. Boleh dijawab Mbak? Statusnya kan kalau royal ke orang lain, setidaknya royal juga ke keluarga. Oke. Nah itu maksudnya apa Mbak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Biar Mbak Septi yang jawab. Udah terjawab sih di situ dari kalimat. Ya mungkin bisa ambil kesimpulan sendiri lah. Ya, bisa ambil kesimpulan sendiri lah. Kan media nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa Nah, ada orang khawatirnya tafsirannya berbeda. Nanti malah jadi melebar. Iya. Pada intinya
tafsirannya berbeda nanti. Pada intinya permasalahan rumah tangganya Mbak Septi ya mungkin itu hanya sebagian kecil ya, tapi ada lagi yang menjadi permasalahan yang lebih besar gitu. Dan kita yang sudah disampaikan partner saya tadi ya, kita pegang semua buktinya gitu. Tinggal bagaimana nih Mas Putra Siregar bisa menyelesaikannya, itu aja ya. Mbak Septi katanya kan berulang-ulang, mungkin berulang-ulang itu sejak kapan sih Mbak? Iya, di tahun keberapa Di pernikahan tahun nih? ini kah? Kemarin kah? Atau gimana? Sejak kapan? Atau sejak awal? Mungkin sekitar 4 tahun. Berarti sebelum abang masuk berarti Mbak ya? Memang sudah sering terjadi ya Mbak ya? Tapi dengan tetap mengupayakan mediasi ini untuk itikat baiknya, berarti Mbak Septi masih mengharap untuk bisa menjaga keutuhannya kembali gitu. Oh iya, Karena itu kan 4 pasti. tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Dan saya juga bukan orang yang pas lagi marah langsung buat keputusan. Karena menurut saya 4 tahun itu udah cukup deh waktunya. Bang ini kan tadi bilang kan ada itikat baik ya Bang. Iya. Terus tapi komunikasi belum ada. Apakah menempuh mediasi di luar kah Bang? Jadi gini, kita juga kaget karena pada saat kita lihat statement dari saudara PS yang betul-betul masih ingin mempertahankan rumah tangganya, ternyata pada hari ini beliau tidak hadir, kami juga jadi mempertanyakan statement tersebut gitu kan, apakah betul ingin mempertahankan rumah tangga dengan safety atau tidak gitu. Kalau permasalahan masalah akan ada mediasi, kita sifatnya menunggu. Apabila ada pihak dari saudara PS ingin melakukan mediasi di luar pengadilan, silakan aja. Kita terbuka, Semua terbuka. Gitu aja. Tapi kamu kecewa nggak? Iya, hari ini dia akhirnya tidak datang. Dia kan buat sendiri di statusnya mau bagaimanapun. Saya akan mempertahankan rumah tangga saya. Tapi nyatanya pada hari ini dia tidak datang. Dan untuk menjalin komunikasi mediasi di luar itu juga tidak ada. Jadi dia mau mempertahankan lewat apa, bagaimana? Mungkin dengan justru ketidakhadiran mungkin menurut dia. Berarti dia masih berpegang teguh sama egonya. Ini ada pembelaan apa sih Mas? Dari PS sendiri ada pembelaan apa sih? Pembelaan nggak ada. Justru dia malah mengakui kesalahannya ke saya. Cuman kan Mengakui tapi tidak bisa menyelesaikan. Gitu. Mengakui kesalahannya tapi tidak, cara untuk menyelesaikannya nggak ada. Sekedar minta maaf doang. Tapi belum dijawab tadi dulu belum dijawab. Apakah ada pihak ketiga? Balik lagi itu privacy. Ya, boleh Sofian. Selama ini. Tipikal orangnya gimana? Iya. Care kah? Apa? care baik, cuman ya gitu dia orangnya susah. Dia bilang kamu nggak bisa kontrol aku, nggak bisa ngatur aku. Masalahnya kan ini bukan tentang kita ngatur atau enggak, tapi kan aku sebagai istri butuh tahu dia di mana, kapan dia pulang. Bukan sekedar nanya, cuman dia bilang jangan ngontrol aku. Kan itu bukan ngontrol sih, wajar sih kayaknya semua istri bakal nanya di mana, pulang jam berapa gitu. Mbak Septi, benar nggak sih katanya informasinya rekening Mbak Septi sendiri sudah diblok dari PS sendiri, dari Bank Putra? Artinya tidak ada hak lagi untuk melakukan transaksi. Atau sudah tidak dinafkahi? Informasinya gitu, Itu benar? dapat dari mana ya? Ya pokoknya informasi aja. Kalau rekening diblok kayaknya enggak, karena itu kan rekening aku sendiri, buat apa sih diblok gitu. Tapi misalnya kalau minta uang ya jelas enggak. Jadi aku mau minta ke bagian keuangan aku juga enggak dikasih, bahkan enggak direspon gitu. Sampai segitunya ya. Padahal untuk anak-anak ya. Artinya sedih nggak sih? Ini kan keperluannya untuk anak-anak, tapi ketika minta sesuatu ke bagian keuangan ditolak mentah-mentah. Mungkin ini caranya dia ya, biar aku nggak bisa ngapa-ngapain, biar aku yang justru balik ke dia. Tapi aku udah
menurut aku udah cukup deh 4 tahun, terserah kamu mau ngapain aku. Orang rezeki juga udah diatur. Jadi kalau misalnya dia nggak mau ngasih atau buat nyuruh bagian manajemen dia nggak usah transfer, ya udah nggak apa-apa. Tapi emang saat ini masih melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Hal apa? Justru ini baru hal ini. Enggak yang sering dilakukan itu. Yang berulang-ulang ini. Berulang-ulang. Itu sejak awal tahun pernikahan sampai saat ini. Sejak aku ngelahirin Asifa. Mbak Septi sejak kapan sih ketika meminta untuk misalnya susu popok buat anak-anak dari tim sana tidak memberikan keuangannya? Aku nggak minta popok susu anak, tapi aku minta bantu kirimin duit, cuman nggak dikirim dan nggak di-read, padahal online. Dan emang kayaknya udah di-meetingin supaya untuk tidak. Per tanggal 29 kemarin. Iya. Tapi mungkin di bagian mananya Bang Putra nggak royal sama Kak Septi gitu. Dari yang Kakak bilang dia tuh kalau pentingnya royal ke orangnya. Mungkin royal waktu juga. Ya ada agilan. Berarti Mas Septi terlepas dari semua yang udah pernah dilakukan ataupun berulang-ulang ya, ada kedepannya untuk etikat baik buat mempertahankan itu tetap ada. Kalau mempertahankan jelas ada, karena saya masih punya anak yang kecil-kecil ya. Kalau memang dia beretikat baik untuk ayo dong kita bangun, minta maaf lagi, bangun ulang lagi, ya siap. Makanya saya datang untuk mediasi ini. Dan tapi ada hitam di atas putih. Terlepas apa yang sudah dilakukan bahkan berulang-ulang. Mungkin saya akan ngelakuin mempertahankan demi anak-anak saya. Berarti Mbak Septi udah nggak cinta lagi. Bicara cinta. Enggak. Kalau cinta mungkin bisa dibangun ya. Mbak Septi, maaf, ini pernikahannya udah jalan beberapa tahun ya? Mau 6 tahun. Jika seandainya nanti Bang Putra minta maaf ke Kak Septi langsung, apakah Kakak masih mau balik lagi? Mau melanjutkan, tapi ada hitam di atas putih yang harus dia baca dulu dan dia tanda tangan dulu. Mungkin ada syarat yang Kakak sampaikan lagi ke Bang Putra? Udah ada di kertasnya. Mungkin nanti Bang Putra yang akan baca. Salah satunya? Isinya? Banyak. Salah satunya? Ya, yang intinya- pasti tidak intinya terkait dengan permasalahan ini lah. ya tidak mengulangi hal kesalahan Ya, yang itu. berulang-ulang. Tapi dari pihak kuasa hukum akan coba mendatangi PS atau grupnya mereka, atau hanya menunggu. Jadi karena kita di sini adalah penggugat, kita di sini sifatnya menunggu itikat baik dari tergugat gitu ya. Bicara keuangan, Mbak Septi, apakah sebegitu susahnya seorang Putra Siregar terhadap Mbak Septi? Harusnya sih enggak. Dengan akhirnya kan Mbak Septi memberikan cuitan ya di akun pribadinya. Apakah sampai segitunya Itu susah mungkin, meminta? Pak, saya buat status karena pas pertanggal 29 itu ketika saya meminta itu udah dibatasi. Jadi saya buat kayak gitu. Sementara kan lihat sendiri di postingannya gimana Bang Putranya. Jadi wajar ketika saya ngomong kayak gitu dan ngelihat apa yang dia lakuin ke orang lain. Tapi sebelumnya dia royal duit ke Kak Septi sebelumnya. Ya soal nafkah itu pasti ada lah sebelumnya. Cuman yang sangat disayangkan kan pada saat Mbak Septi hari pertama kemarin kesini, semua akses ternyata sudah dibatasi. Itu aja. Termasuk keuangan juga ya? Ya. Oke. Ya, menegaskan Mbak Septi itu meminta uangnya itu tidak berlebih hanya untuk kebutuhan aja, atau karena memang berlebih ada dibatasi? Enggak, ini Dibatasi atau diputus? Iya, Diputus. diputus berarti. Benar-benar tidak. Dengan kejadian ini Kak Septi kayak ada rasa sakit hati atau kecewa masih Sakit hati kecewa masih ada ya, karena dia yang salah tapi saya yang kena. Bukan saya aja, anak-anak kan juga kena. Itu akibat bukan akibat saya, tapi ulahnya sendiri. Mungkin terakhir harapannya mungkin Pak atas kejadian ini. Harapannya ya dia bisa hadir. Mungkin di mediasi kedua minggu depan. Agar bisa lebih cepat mengetahui apakah saudara PS ingin kembali hubungannya, kembali lagi baik atau tidak.
Oke, sip. Mbak Septi, Terima kasih ya aku tunggu.